Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Faya ayyuhal hadirun usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Al-Baqarah 129. Hadirin sidang Jum'ah yang berbahagia, pertama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas kudrah dan irdahnya lah pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih dikurniakan kekuatan dan kesanggupan untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu ibadah sholat Jum'ah berjamaah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Habibina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan kita berharap dan berdoa mudah-mudahan kita semua selaku umatnya akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Khatib mengajak khusus ke diri pribadi dan umumnya kepada segenap jamaah. Marilah kita senantiasa selalu berusaha bersungguh-sungguh untuk melaksanakan dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus berusaha meningkatkan ketaatan kita terhadap semua yang diperintahkan oleh Allah dan pada saat yang sama menjauhi semua larangannya. Hadirin sidang Jum'ah yang berbahagia, ayat yang khatib baca yaitu surah Al-Baqarah ayat 129 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ayat ini adalah doa Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat Ibrahim telah meninggikan fondasi atau dasar-dasar Ka'bah bersama putranya Ismail. Lalu Nabi Ibrahim kemudian berdoa dan salah satu doanya ini adalah, ya Allah, utuslah dari mereka seorang Rasul. Tentu yang dimaksud adalah dari keturunan Ibrahim dan tidak lain adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tugas daripada Rasul? Seperti yang disebutkan dalam ayat itu setidaknya ada 3. Pertama, yatlu 'alaihim ayatik, bahwa seorang Rasul akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau. Ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang dimaksud dengan ayat? Kalau kita membaca ayat lain di dalam surah Fusilat ayat 53 misalnya disebutkan sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Setidaknya ayat tanda-tanda kebesaran Allah itu terdapat pada 2 hal. Pertama, al-afaq, horizon, alam semesta, makrokosmos. Bahwa sesungguhnya alam semesta yang kita merupakan bagian kecil di dalamnya adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala.
dan mereka yang mampu mengeksplorasi dan mereka yang mampu menguasai alam semesta sesungguhnya adalah mereka yang telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita baca sejarah peradaban manusia, ya, sayangnya mereka yang telah melakukan itu adalah umat-umat terdahulu, ya, sebelum umat Islam. Ya, misalnya kalau kita baca sejarah peradaban Yunani, para filosof yang muncul adalah filosof alam. Wakil presiden pertama kita, Hatta, misalnya menulis sebuah buku Alam Filsafat Yunani. Isinya adalah filosof alam. Ada Thales, ada Anaximenes, dan lain sebagainya yang berusaha mencari tahu dari mana alam ini berasal. Ada yang mengatakan dari air, dari tanah, dari api, dari udara, dan lain sebagainya. Muncul kemudian Big Bang teori dan lain sebagainya. Itu sesungguhnya adalah ayat-ayat Allah yang sedang dieksplorasi, sedang diketahui oleh manusia. Tetapi sesungguhnya kita tidak bisa berkecil hati karena pada zaman peradaban Islam, khususnya ketika Islam mencapai puncak kejayaannya, yaitu pada Khilafah Abbasiyah, terutama pada Khalifah Al-Ma'mun dan Harun Al-Rashid, ada banyak ilmuwan Muslim yang berhasil melakukan discovery, melakukan banyak penemuan yang itu kemudian menginspirasi dunia. Misalnya saja untuk menyebutkan salah satu saja, kalau kita belajar fisika ya, atau ilmu alam, biasanya kalau kita mendengar teori perputaran matahari dan bumi, biasanya kita hanya berhenti pada Galileo ya, atau yang menemukan teropong. Padahal sesungguhnya satu abad sebelumnya atau bahkan lebih dari abad sebelumnya ada ulama Islam yang telah menemukan teropong, yaitu Nasiruddin At-Tusi, seorang Azerbaijan atau yang lahir di Azerbaijan, Asia Tengah. Dan banyak lagi kasus-kasus Muslim yang menemukan berbagai penemuan-penemuan terkait dengan alam dan kemudian menginspirasi dunia atau dikembangkan oleh ilmuwan-ilmuwan barat. Itu al-ayah al-ula atau tanda-tanda yang pertama fil afaq. Kemudian yang kedua, wa fi anfusihim, dan tanda-tanda kebesaran Allah itu ternyata ada di dalam diri kita sendiri. Di dalam diri secara fisik, secara kejiwaan dan lain sebagainya. Secara fisik maka muncullah ilmu kedokteran. Dan ternyata peletak dasar ilmu kedokteran adalah ulama Islam yang dikenal dengan nama Ibnu Sina atau di barat namanya Avicenna. Ibnu Sina lah yang kemudian membuat dua kitab yang sangat tersohor. Yang pertama Al-Qanun fit Tibbi, The Canon of Medicine kalau yang berkembang di barat, dan mereka sudah terjemahkan. Hari ini di semua perpustakaan di dunia, di Amerika, di Eropa, pasti ada Al-Qanun fit Tibb karya Ibnu Sina. Kemudian yang kedua Kitabus Syifa, kitab penyembuhan. Ini menjadi rujukan dari banyak atau dari ilmuwan-ilmuwan khususnya di bidang kedokteran. Itu artinya bahwa ulama Islam telah mengeksplorasi untuk mengungkap tanda-tanda Allah di dalam jiwa atau di dalam diri manusia. Ada banyak yang telah ditemukan. Tetapi sayangnya bersamaan dengan turunnya atau berakhirnya kejayaan Islam pada masa Khilafah Abbasiyah, yaitu di Baghdad, ketika itu tahun 1258 atau abad 13, Hulagukan dari Mongol berhasil memporak-porandakan Baghdad, ibu kota Irak, sehingga ketika itu semua kitab-kitab yang terkait dengan kedokteran, yang terkait dengan alam fisika dan lain sebagainya diangkut semua ke barat dan dipelajari oleh mereka. Karena itu yang berkembang kemudian di barat. Yang tidak diambil oleh mereka hanyalah dua, yaitu pertama Kitabul Fiqh, yang kedua Kitabut Tasawuf, karena mereka memang tidak membutuhkan kedua ilmu tersebut. Jadi perintah Allah di ayat yang pertama saja atau di bagian pertama dari ayat 129, yatlu alaihim ayatik,
membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, sesungguhnya maknanya sangat luas. Dan kita sesungguhnya sekarang punya misi untuk melanjutkan, karena sejarah peradaban Islam terputus sejak abad 13. Berakhirnya Baghdad, kemudian khilafah Islam terpecah-pecah masuk masa disintegrasi. Ada dinasti Fatimiyah di Mesir, ada Safawiyah di Persia atau Iran sekarang, ada dinasti Mughal yang berkembang di Asia, yang merupakan India dan Pakistan hari ini. Dan sampai saat ini belum ada tanda-tanda bahwa hal itu akan kembali mencapai kejayaannya. Karena itu tugas besar hari ini bagi umat Islam adalah melanjutkan misi dari Nabi di bagian pertama. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, di bagian kedua, doa Nabi Ibrahim untuk Muhammad adalah wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dan Nabi Muhammad diharapkan, atau Nabi Muhammad mengajarkan kepada mereka, artinya kepada kita semua selaku umatnya, al-kitab wal hikmah. Al-kitab artinya Al-Quran yang tertulis. Kalau tadi al-ayah, al-ilahiyah, ayat-ayat yang tidak tertulis, berupa alam semesta. Karena itu ada istilah al-ayah al-kauniyah, tanda-tanda alam semesta. Maka Alkitab dalam konteks ini adalah Al-Quran Al-Karim. Artinya Nabi Muhammad SAW kemudian mengajarkan Al-Quran kepada para sahabatnya, kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan akhirnya sampai kepada kita semua. Wal hikmah, dalam kitab Al-Maraghi disebut al-hikmah, di sini as-sunnah. As-sunnah artinya bukan hanya hadis, karena as-sunnah itu artinya segala ucapan, tindakan, dan keputusan Nabi besar Muhammad SAW. Artinya tingkah laku, ucapan Nabi, semuanya termasuk ke dalam sunnahnya. Dan itulah yang diajarkan kepada kita semua sampai hari ini. Karena itu beruntunglah kita, karena pada hari ini kita telah belajar, kita telah menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman kita untuk hidup sehari-hari. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, tugas yang ketiga adalah wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Apa yang dimaksud mensucikan mereka? Seperti saya katakan di awal bahwa ayat ini atau doa yang diucapkan Ibrahim ini setelah Nabi Ibrahim meletakkan fondasi Ka'bah atau menaikkan kembali. Karena Ka'bah sesungguhnya bukan dibangun di zaman Nabi Ibrahim, tetapi di zaman Nabi Adam alaihissalam, yang kemudian pernah tenggelam, sehingga kemudian Nabi Ibrahim menemukan dasarnya, kawaidnya atau fondasinya, kemudian meninggikan kembali bersama putranya Ismail. Nah, tempat berdirinya Ibrahim itulah yang kita kenal sebagai Maqam Ibrahim sampai hari ini. Dan karena itu salah satu kondisi Ka'bah ketika itu, bahkan sebelum Nabi menjadi Rasul, salah satu kendalanya, salah satu tantangannya adalah bahwa Ka'bah pernah dikuasai oleh kaum paganistik, kaum kafir Quraisy, kaum musyrikun, di mana banyak sekali berhala, banyak sekali arca yang ada di Ka'bah yang menjadi sesembahan kaum kafir Quraisy. Karena itu salah satu tugas Nabi Muhammad adalah mensucikan, artinya membersihkan Ka'bah, membersihkan umat Islam dari Ka'bah, maksud saya dari arca, dari berhala, dari sesuatu yang bisa mensekutukan, dari sesuatu yang menjadikan seseorang menjadi musyrik. Dan ini sesungguhnya relevansinya dalam zaman sekarang sangat besar. Artinya meskipun mungkin kita tidak lagi menemukan arca, kita tidak lagi menemukan berhala, tapi sesungguhnya ada banyak benda, ada banyak hal yang kita anggap berhala atau yang kita berhalakan dalam kehidupan kita, yang kemudian bisa membuat kita lalai, yang pada akhirnya membuat kita lupa kepada Allah. Dan saat itulah, ketika kita lupa kepada Allah, maka sesungguhnya kita telah lupa kepada jati diri kita. Karena itu ayat yang ketiga atau misi yang ketiga, wa yuzakkihim, mensucikan jiwa mereka, mensucikan diri mereka, artinya diri kita semua umat Islam dari hal-hal yang bisa membawa kepada kemusyrikan, hal-hal yang bisa membawa kepada sesuatu yang dianggap Tuhan padahal dia bukanlah hal yang patut dijadikan Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirul azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat.